Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menuturkan lagi penggunaan papan Arduino ya. Kali ini saya akan coba mencontohkan pembuatan simulasi proyek penyiraman tanaman otomatis ya. Oke, kita mulai saja proyeknya dengan membuat sirkuit baru. Ini saya simulasikan menggunakan aplikasi Tinkerpad ya. Oke, kita masukkan dulu untuk Arduino-nya. Oke, di sini saja, kita rotasi saja. Setelah itu yang perlu kita butuhkan lagi yaitu sensor kelembapan tanah. Ya, kita masukkan di sini. Setelah itu untuk mensimulasikan pompa air, di sini saya gunakan motor saja. Ini ya, karena di Tinkerpad tidak ada pompa air. Selanjutnya kita butuhkan lagi yaitu modul relay ya. Kita butuhkan modul relay. Setelah itu kita tambahkan untuk power supply atau daya untuk menggerakkan pompa air ini. Ini kan motor saya ibaratkan atau saya simulasikan sebagai pompa air yang tentunya daya dari Arduino tidak cukup untuk menggerakkan motor ini. Maka di sini kita perlu daya tambahan berupa power supply ini. Oke. Setelah itu kita akan coba mendesainkan untuk rangkaiannya. Atur saja sedemikian rupa. Di sini. Ini perlu kita hubungkan dulu untuk power supply untuk yang plus. Kita hubungkan aja di motor ya. Nah, ini kurang atas ini. Seperti ini. Plusnya kita hubungkan dulu ke plusnya motor ya atau pompa. Kita simulasikan sebagai pompa air untuk motor ini. Oke, gini aja. Setelah itu untuk minnya, untuk negatifnya kita masukkan di dalam relay dulu. Kan relay kan berfungsi sebagai saklar ya. Kita masukkan di terminal ini. Ini kita ubah warnanya menjadi hitam. Setelah itu ini dan terminal ini tidak terhubung jika terminal 5 dan terminal 8 tidak teraliri daya. Maka ini jika langsung saya hubungkan di sini tidak akan menyalakan motor ya, atau tidak akan menyalakan pompa air dalam simulasinya. Seperti ini. Setelah itu untuk pin DI relay bagian sini kita masukkan di dalam groundnya Arduino. Masukkan di groundnya Arduino ini. Sedangkan pin yang nomor 8 ini kita hubungkan di salah satu pin digital di Arduino. Nanti pin digitalnya kita set sebagai output yang akhirnya bisa kita set apakah dialiri listrik atau tidak. Kita beri warna misalkan kuning. Untuk modul relay dan modul kelembapan tanah untuk masing-masing sensor itu sudah saya buatkan video terpisah. Oke, setelah itu untuk sensor kelembapan tanahnya di bagian ground tentunya kita hubungkan di groundnya di Arduino. Bukan di sini saja di warna hitam. Sedangkan untuk VCC tentunya kita hubungkan di VCC-nya Arduino. Ini 5 volt. Saya berikan warna merah.
Sedangkan sinyal ini kita masukkan di salah satu pin analog, misalkan pin nomor A0. Kita berikan warna hijau. Akan seperti ini. Oke, kita mulai saja untuk pemberian kode pemrograman. Untuk rangkaiannya sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Anda bisa merapaikan perkabelannya dengan menggunakan breadboard mungkin. Kita beri kode pemrograman, kita pilih teks. Untuk mempercepat, tadi sudah saya buatkan untuk rancangan kodenya, kita pastekan saja. Aduh, salah pencet. TRL paste seperti ini. Untuk pin sensor, oh ternyata di A1 ya, ini sudah terlanjur saya hubungkan di A0, berarti kita ubah saja A0. Untuk relaynya ini kita hubungkan di pin 7. Ini kita ubah saja 7. Oke. Setelah itu di bagian void setup, kita set bahwa pin sensor sebagai input atau pin A0 sebagai input karena menampung inputan data sensor dari sensor kelembapan tanah ini. Sedangkan pin relay untuk pin 7 ini kita set sebagai output karena akan mengeluarkan daya yang akhirnya menyalakan saklarnya ini. Oke ya. Setelah itu kita masukkan hasil bacaan dari pin sensor dari kelembapan tanah di dalam variabel nilai. Setelah itu kita bisa memasukkan di dalam serial monitor teks seperti ini untuk mengecek nilai kelembapannya di dalam serial monitor. Setelah itu kita berikan bahasa if jika hasil bacaan serial monitor itu lebih dari kurang dari atau sama dengan 150, maka pin nomor 7 ini, pin relay ini akan statusnya akan hack atau dialiri daya yang nantinya otomatis akan menghubungkan saklar atau otomatis pin negatif ini akan terhubung yang akhirnya akan menyalakan motor. Dan motor ini kita simulasikan sebagai pompa air ya. Nah, itu jika tidak, maka pin relay ini statusnya akan low atau tidak teraliri daya dan akhirnya akan memutus arus dari motor ini. Oke. Kita set dulu untuk daya di power supply ini. Ini kita set misalkan 24 volt aja, 10 ampere. Oke, setelah itu kita coba jalankan kode pemrograman ini dan ini kita kasih delay 1000 milisecond. Kita start saja simulasinya. Oke, ini ya, motor nyala ya, mutar ya ini ya. Nah, kita cek untuk kelembapannya, ini kan otomatis sangat kering ya. Terus kita simulasikan kelembapannya naik, perhatikan motornya ini. Jika kelembapan naik, maka pin nomor 7 tidak teraliri daya yang otomatis akan memutus saklar di sini. Nah, jika kelembapannya turun, maka motor akan nyala atau ini kita simulasikan sebagai pompa air. Pompa air nyala dan akan mengaliri tanaman yang di dekat sensor soil sensor ini atau sensor kelembapan tanah. Jika kita naikkan kelembapannya, motor ini perhatikan juga akan mati. Kita cek di serial monitor untuk nilai kelembapan tanahnya. Nah, kita turunkan. Jika nilai kelembapan tanah kurang dari 150, maka pompa ini atau motor ini akan nyala. Kita naikkan kelembapannya, jika melebihi dari 150 otomatis motor juga akan mati. Oke, seperti itu. Dengan kode pemrograman yang simpel seperti ini, kita bisa membuat semacam project irigasi otomatis ya, menggunakan soil sensor dan pompa air. Oke, setelah Anda menyelesaikan project, misalkan project ini ya, Anda bisa mengirimkan project ini ke orang lain ya dengan cara Anda klik send to, terus di bagian bawah sendiri ini share over IM or email ini Anda pilih saja invite people. Nah, link ini bisa Anda copy ya, terus bisa Anda share di orang yang membutuhkan project Anda ini. Oke,
Kita coba, kita copy, terus kita pastekan saja di sini. Kita klik enter. Nah, maka project akan ditampilkan ya, berupa project ini ya. Oke, seperti itu caranya meng-share suatu project di Tinkerpad. Bisa send to, terus di bagian bawah sendiri invite people, terus Anda klik copy untuk mengcopy, atau bisa klik generate new link. Nah, ini tinggal di copy, terus Anda share di orang yang membutuhkan project Anda. Oke, sekian tutorial. Terima kasih telah menonton.